pembelajaran kita pada pagi hari ini kelas 6 masih melanjutkan di materi 4, yaitu bacalah dan temukanlah. Kemudian akan mengulang sedikit bahwa Alkitab ini dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama adalah kitab Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab, dan yang kedua adalah kitab Perjanjian Baru yang terdiri dari 27 kitab. Jadi Alkitab ini ada 66 kitab. Alkitab adalah firman Tuhan, ya. Alkitab bukan berisi firman Tuhan. Kalau dikatakan Alkitab berisi firman Tuhan, berarti ada yang tidak berisi firman Tuhan. Jadi kemudian sampaikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Oke. Nah, Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Roh Kuduslah yang menginspirasi para penulis Alkitab. Dengan kata lain, Alkitab adalah firman Allah sendiri. Alkitab dapat memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya. Melalui Alkitab kita mengenal Allah yang telah menciptakan kita. Melalui Alkitab kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Melalui Alkitab kita belajar bagaimana hidup dalam kebenaran seturut kehendak Allah. Singkatnya, Alkitab sangatlah bermanfaat bagi pengenalan kita akan Allah dan bagi pertumbuhan rohani kita di dalam Dia. Alkitab adalah kitab suci yang berisi pengajaran, pedoman, teguran, larangan, nasihat, penghiburan, dan harapan bagi kita. Dengan membaca Alkitab, kita dapat mengerti bagaimana Allah menuntun hidup manusia sejak dahulu hingga sekarang. Kita juga menjadi tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, anak-anakku, Alkitab, kemudian ulang sekali lagi ya, Alkitab adalah firman Allah. Karena Alkitab adalah Allah sendiri. Oke, kemudian akan bukakan di dalam kitab Yohanes. Ya. Kitab Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, beginilah bunyi firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, jadi Alkitab adalah firman Allah. Oke. Kemudian akan lanjutkan ya. Nah, dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16, Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan ya. Jadi manfaat membaca firman Tuhan itu ada 4. Yang pertama, untuk mengajar. Firman Tuhan mengajarkan berbagai hal yang menuntun pada kebaikan. Contohnya, firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi orang lain, tidak sombong, tidak berkata kasar kepada orang tua dan teman. Nah, ya kan? Firman Tuhan dalam kitab Matius pasal 22 ayat yang ke-37 sampai yang ke-40 yaitu tentang apa? Hukum kasih. Bunyi hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya kan? Nah, jadi manfaat yang pertama membaca firman Tuhan adalah apa? Untuk mengajar. Mengajar kita untuk mengasihi kepada sesama. Mengajar kita untuk apa? Mengampuni mereka yang telah menyakiti kita. Mengajar kita untuk apa? Untuk mendoakan mereka yang mungkin telah menyakiti kita, yang mungkin telah menganiaya kita. Itu anak-anak ya. Oke, yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Firman Tuhan menolong mengungkapkan kesalahan-kesalahan yang kita perbuat sehari-hari. Contoh, firman Tuhan menyatakan kepada kita bahwa mencuri dan berbohong adalah tindakan yang salah di hadapan Tuhan dan sesama.
Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai yang ke-17 itu tentang 10 hukum Taurat atau 10 perintah Tuhan atau dasar titah atau dekalog, ya kan? Bunyinya bagaimana? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ku, K di sini K besar yaitu apa? Tuhan. Nah, yang kedua, jangan menyembah patung. Yang ketiga, jangan mengucapkan nama Tuhan Allahmu secara sembarangan. Yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesama manusia atau disingkatnya, jangan berbohong. Yang ke-10, jangan mengingini apapun yang dimiliki oleh sesama manusia atau singkatnya, jangan iri hati. Nah, jadi apa anak-anak? Menyatakan kesalahan. Nah, supaya apa? Kalau kita melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu dosa, Tuhan menginginkan kita untuk bertobat. Oke, yang ketiga adalah untuk memperbaiki kelakuan. Artinya, firman Tuhan menunjukkan kepada kita kelakuan dan sikap yang perlu kita perbaiki. Contohnya, sikap iri hati dan dengki dalam diri kita. Firman Tuhan menolong kita untuk melihat bahwa iri hati adalah tidak baik. Sikap ini lebih banyak berdampak buruk dalam kehidupan kita. Karena sikap ini tidak baik, kita harus mengubahnya menjadi baik. Nah, firman Tuhan berkata, buanglah, ya, dikatakan, buanglah semua kemarahan, ya kan, iri hati, kedengkian, buanglah itu. Ya, berarti apa? Kita tidak boleh menyimpan iri hati, kebencian, kedengkian dalam hati, tidak boleh. Tapi kita mau lepaskan itu, kita mau ganti dengan apa? Dengan kasih, dengan sukacita, dengan damai, kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, jadi Tuhan senantiasa apa? Memperbaiki kelakuan kita. Tuhan hadir untuk mengingatkan kita supaya apa? Kita senantiasa menjaga kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Dan yang keempat adalah untuk mendidik orang dalam kebenaran. Artinya, firman Tuhan mendidik kita berjalan di jalan yang benar dan berpegang pada nilai-nilai kebenaran sesuai kehendak Tuhan. Jadi Tuhan senantiasa mendidik orang dalam kebenaran, ya kan? Dikatakan di situ, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, kasihilah musuhmu. Ya, jadi Tuhan di sini menunjukkan bahwa kita harus melakukan kebenaran, yaitu apa? Mengasihi sesama kita. Nah, kita harus mempertahankan hidup jujur. Kita harus senantiasa setia kepada siapa? Tuhan Yesus. Nah, itu anak-anak ya. Oke, sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita. Untuk tugasnya, silakan anak-anak praktek menyanyikan lagu Kitab Perjanjian Baru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.